sama-sama belajar tentang self improvement for a better future life. Nah, masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, silahkan sambil jalan yuk diingatkan kembali rekan kerjanya, boleh dijapri yuk, join yuk gitu. Karena memang saya pun juga berusaha untuk ngundang juga ya, tetapi ya memang karena mungkin kesibukan ya kita maklumi. Yang penting kan tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk rekan kerja kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai topik kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu yang ada di sini ya, siapapun boleh buka mic-nya, boleh ya. Siapa yang pernah melakukan perjalanan dari, karena ini LC Medan ya, dari Medan ke Jakarta? Yuk, boleh. Siapa mungkin raise hand ya? Siapa yang pernah melakukan perjalanan dari Medan ke Jakarta? Ya, ya semuanya pernah? Ya, semuanya pernah ya, semuanya pernah. Ini Bu Olivina Sitompul ya, lalu Kak Salviana. Nah, Bu Olivia ini coba. Ibu Olivia bisa dibuka mic nggak? Ya Pak. Oh iya, Bu Olivia. Bu Olivia pernah melakukan perjalanan dari Medan ke Jakarta? Pak. Pernah. Waktu itu kendaraan apa yang digunakan? Kapal laut pernah. Kapal laut pernah. Ya, pesawat pernah. Pesawat pernah. Bus pernah. Bus pernah. Wah, yang menarik kalau pesawat ini kan tahu-tahu naik tiba-tiba nanti sudah sampai ya di bandara ya Soekarno-Hatta. Nah, saya tertarik dengan waktu naik kapal. Berapa lama Kak Olivia perjalanan dari Medan ke Jakarta? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Capek nggak badannya? Capek. Capek. Capek, cuman ada ya nikmat juga lah karena ada hiburan juga di situ kan di kapal. Ya, iya Bu. Oke. Lalu kalau waktu itu masih ingat nggak waktu naik bus berapa lama perjalanannya bis waktu naik bus? Ya segitu juga, sekitar segitu juga. 3 hari 2 malam juga ya. Nah, badan capek ya Bu Olivia ya? Capek naik bus Pak. Oh capek naik bus ya. Kalau seandainya Bu Olivia, kalau naik bus capek. Nah kalau seandainya dari Medan ke Jakarta naik, kalau orang Medan bilang motor kendaraan roda 2 itu kereta ya. Nah kalau naik kereta, kira-kira gimana Bu Olivia? Naik motor, kalau Pak Sunarto taunya motor Pak Sunarto, kalau kita motor roda 2 gitu kan. Kalau di Medan ini kereta sebutannya ya. Saya juga bingung waktu itu pertama kali dengar istilah kereta gitu kan. Bu Olivia, gimana kira-kira kalau naik kereta dari Medan ke Jakarta? Waduh, nggak terlaksanakan Pak. Kalau naik sepeda gimana? Kalau naik sepeda gimana? Ampun nggak tahu gimana. Ampun DJ. Kalau jalan kaki gimana kira-kira? Alhamdulillah lah Pak. Alhamdulillah ya. Naik mobil aja capek ya. Iya. Iya, betul. Jadi apalagi kalau naik sepeda ataupun jalan kaki, wah kayaknya nggak mungkin, ya toh? Iya. Tetapi betul yang dikatakan Bu Olivia, sepertinya memang tidak mungkin, ya. Tetapi ayo kita lihat. Terima kasih Bu Olivia sudah sharing ya. Kita akan terima kasih Bu Olivia. Kita akan sharing tentang self improvement. Jadi beliau mengatakan, wah nggak mungkin lah kalau dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta naik roda 2 ataupun sepeda pun nggak mungkin. Ya, baik. Self improvement for a better future life. Bapak Ibu semuanya, improvement yang seperti yang dibilang Kak Ibet tadi bahwa kurang lebih judulnya hari ini adalah pengembangan diri untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi improvement sendiri adalah perbaikan ataupun kemajuan atau peningkatan. Kenapa kok saya tanya sama Bu Olivia tadi? Beliau naik kapal laut itu 3 hari 2 malam. Naik bus juga 3 hari 2 malam. Ya.
Kalau naik sepeda motor tidak mungkin, apalagi jalan kaki. Ya. Tetapi mari kita lihat fakta berikut ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa jarak Jakarta Medan itu totalnya itu 1.932 km. Kalau naik sepeda jelas tidak mungkin. Nah, lalu kalau jalan kaki, ya orang jalan kaki itu rata-rata 5 km per jam. 1 menit itu rata-rata orang berjalan biasa, bukan berlari, itu 5 km per jam, itu bisa menempuh jarak sekitar 80 meter. 1 jam, berarti kalau perjalanan jalan kaki 1 jam, orang akan mencapai jarak tempuh sebanyak ataupun sepanjang 4,8 km. Jadi kalau Jakarta Medan 1.932 km, dibagi 4,8 km per jam kecepatan berjalan kaki, maka dibutuhkan waktu 402,5 jam. Jadi, kalau mau jalan kaki dari Medan ke Jakarta, itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 16,7 hari. Nggak ada yang sanggup jalan kaki sendirian. Betul. Ya. Tetapi, inilah gunanya kita self improvement di bisnis HDI. Kita ada yang namanya duplikasi, ya. Nah, mungkin Pak Masana pernah ingat ya, Pak, zaman dulu entah tahun berapa saya lupa, ya. Bapak Ibu juga pasti ingat. Ada yang namanya kirap remaja bawa obor, ya, dari Sabang sampai Merauke. Mereka jalan kaki nggak? Jalan kaki ya, tetapi jalan kakinya nggak sendirian, estafet. Estafet ya, Bu ya? Iya, estafet. Ya. Jangankan Kak Salpi dari Medan ke Jakarta. Mereka dari jalan dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke ya Kak Salpi ya, ingat enggak? Iya, biasanya pon itu ya Pak, Pon. obor ya. Iya, bawa obor itu. Jalan kaki kan mereka kan? Agak lari maraton Pak sebenarnya. Ya, agak lari maraton, biar agak cepat sedikit ya Kak ya. Agak lari maraton. Betul. Sampai nggak tapi? Sampai. Sampai. Kalau kita memang, kalau dari Medan Jakarta, jalan kaki sendirian, impossible. Ya, impossible. Tetapi kalau kita bagi tugas dengan tim yang besar, yang banyak, bisa. Ya. Misalnya, 16 hari ini, ya orang 1.000 misalnya. Itu bisa kita bagikan. Nah, apa yang ingin kami sampaikan di sini bahwa di bisnis HDI, kita itu peringkat tertingginya adalah Royal Crown, Bapak Ibu semuanya. Royal Crown, peringkat tertingginya. Untuk saat ini bagi kita yang baru bergabung setahun, 2 tahun, ataupun belum punya jaringan yang banyak, sepertinya ya seperti pertanyaan saya tadi sama Bu Olivia, mungkin nggak Bu kalau naik kendaraan kereta ataupun jalan kaki dari Medan ke Jakarta, wah kayaknya nggak mungkin. Sama seperti kita juga berpikir bahwa, wah jauh sekali nih Royal Crown. Ya, jauh sekali. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau melakukan sedikit demi sedikit self improvement, ya, melakukan sedikit-sedikit peningkatan pengembangan diri, sehingga kita akan membangun sebuah tim. Ya, membangun sebuah tim. Maka kita bisa, ya. Semuanya di sini pengen mencapai Royal Crown ya tentunya ya. Siapa yang ingin mencapai Royal Crown di bisnis HDI? Boleh dong raise hand ataupun jempol ataupun love-nya. Ya. Wah, cuma Kak Isbet yang pengen Royal Crown ya. Yang lain belum ingin ya. Iya. Wah, ya Kak Salpi ya, semuanya ingin. Betul, betul ya. Yenti yang pengen, iya semuanya. Saya rasa semuanya ingin, ya. Karena kalau kita sudah Royal Crown, Bapak Ibu semuanya, itu penghasilan pasti sudah, ya Kak Maria Swita, thank you ya. Semuanya ingin Royal Crown. Ya, karena kalau kita mendapatkan peringkat Royal Crown, itu penghasilan sudah pasti di atas ratusan juta, ya, bahkan bisa miliar loh, gitu per bulan. Ya.
Kenapa kok saya langsung ngomong ke Royal Crown? Saya ingin menyampaikan bahwa Royal Crown kalau kita pikir sendiri, nggak mungkin. Iya, betul. Kalau kita kerjakan sendiri, nggak mungkin. Iya, betul. Tetapi kalau kita punya tim, ya kita punya tim yang solid, dan kita sendiri juga meningkatkan, melakukan self improvement baik kepada diri kita maupun kepada rekan kerja kita, maka akan bisa tercapai. Berapa lama, Pak? Tergantung dari kesiapan kita sendiri dan juga tim kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, untuk kita mencapai Royal Crown, syaratnya apa toh sebetulnya? Boleh dicek syarat dari Royal Crown itu apa? Ya, ini juga memastikan sudah pernah semuanya ikut bisnis plan ya. Jangan sampai nanti siapa yang pengen Royal Crown? Saya, Pak. Apa syaratnya Royal Crown? Apa ya? Lupanya aku. Kayaknya ada diamond-diamondnya eksekutif, diamondnya gitulah. Ya. Boleh dicek siapa yang boleh ya. Royal Crown itu syaratnya apa toh? Bapak Ibu, menjadi seorang Royal Crown, syaratnya apa? Ayo, boleh dicet? Tuh, suara saya masuk sebetulnya. Sinta Marito Gultom, wah sigap ya, Mama keren ya, dia baru punya baby, selamat ya Sinta. 9 eksekutif diamond dan 3 grand diamond. Yes, betul Sinta, thank you. Yang lain, apakah sepakat? Ya. Kalau begitu, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, ya sudah dijawab sama Bu Sinta, betul ya, Sinta Marito, 9 eksekutif diamond dan 3 grand diamond. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, silakan ada yang mungkin punya kertas ataupun pena, alat tulis, silakan Anda hitung-hitung. Berapa total downline ataupun rekan kerja yang ada di tim kita, minimal untuk kita menghantar ataupun bersama-sama bekerja tim sehingga kita bisa mencapai yang namanya Royal Crown. Berapa jumlah tim di bawah kita, Bapak Ibu semuanya? Boleh dihitung? Yuk. Boleh dihitung? Patokannya 9 ED, 3 Grand Diamond. Sudah? Ayo, boleh dicek berapa orang toh sebetulnya jumlahnya? Oke, ya. Untuk mempercepat waktu saja. Mari kita lihat data berikut ini, Bapak Ibu. Ini loh. 1 diamond itu butuh 21 orang, termasuk 1 kita. Ya, 1 kita diri sendiri. Lalu kalau 1 eksekutif diamond butuh 55 orang. Jadi kalau kita mau eksekutif diamond, di tim kita itu minimal ada 55 orang. 1 grand diamond itu butuh 169 orang. Royal Crown tadi seperti Bu Sinta menuliskan 3 grand diamond plus 39 eksekutif diamond. Jadi totalnya 3 kali 169 plus 9 kali 55, maka totalnya adalah 1003 orang. Berapa tuh omsetnya 1003 orang ini? Kalau rata-rata 1 orang 300 poin, dan 300 poin itu 1,6, berarti omsetnya rupiahnya 1,6 miliar, Bapak Ibu sekalian. Rupiah. 300 poin sama dengan 3.000 BV. Ya, maka jumlahnya adalah 902 juta BV. Mungkin nggak kita sendirian jualan sendiri? Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Itulah kalau kita mau mencapai peringkat tertinggi di HDI Royal Crown, mau tidak mau kita harus melakukan self improvement baik pada diri sendiri dan juga tim rekan kerja kita. Ini fakta yang memang data yang tidak bisa kita tawar, Bapak Ibu semuanya. 1003 orang tim di bawah kita. Lah, kalau ini kita belum punya kemampuan,
yang bisa untuk diduplikasi, menduplikasikan kemampuan kita kepada rekan kerja kita. Benar, seperti tadi, nggak mungkin Pak jalan kaki dari Medan ke Jakarta. Tetapi kalau kita membentuk sebuah tim, maka bisa, gitu loh. Ya, kadang-kadang kita berpikir masalahnya, tetapi sebetulnya kalau masalahnya itu dipecah, maka kita akan membentuk ataupun menemukan sebuah solusi. Bapak Ibu semuanya, boleh prinsip ini dicatat ya, dan ini benar dan saya meyakini ini pun saya pun mengalami. Dan Bapak Ibu juga pasti juga mengalami. Pada prinsipnya adalah kalau kemampuan kita, kemampuan kapasitas diri kita, pengetahuan kita lebih besar dari masalah, maka masalahnya akan terasa atau seperti kecil. Nah, jadi kalau kita punya masalah, terus kita pusing ya, stres ya, malah nggak bisa tidur, kepikiran terus ya, hati-hati. Jangan-jangan ini sebuah tanda bahwa kemampuan dan kapasitas kita lebih kecil dari masalah tersebut. Jadi pada saat kita punya masalah, kalau masalah kita kemampuan kita ini lebih besar dari masalah itu, maka masalah itu akan terasa kecil. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Tindakan improvement yaitu tindakan atau proses yang dilakukan untuk membuat kemajuan atau peningkatan walaupun sedikit gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kadang pertumbuhan ya, perubahan, kadang-kadang kita termasuk saya lah. Kadang-kadang kita itu selalu berorientasi pada hasil. Ya, memang kita bekerja pengen punya hasil. Iya. Ya. Tetapi proses pun itu juga sudah bentuk hasil sebetulnya. Hanya memang belum kelihatan seperti apa yang kita inginkan. Lalu self improvement merupakan peningkatan atau pertumbuhan yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi self improvement ini peningkatan atau pertumbuhan yang dilakukan oleh diri sendiri. Setelah ini baru kita nanti bicara tim. Karena kalau kita sendiri sebagai upline tidak mau ataupun masuk di zona nyaman, maaf ya, merasa bahwa sudah pintar, akhirnya semua orang dianggap sepele, ya, akhirnya kita menutup diri untuk belajar. Hati-hati, disitulah awal mula pertumbuhan diri kita macet. Jadi self improvement ini peningkatan atau pertumbuhan yang dilakukan oleh diri sendiri. Lalu bagaimana ya setelah diri kita bertumbuh, maka kita bisa lebih mudah ataupun lebih sederhana untuk membentuk sebuah tim di bawah kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, faktanya di dunia ini ya, mobil-mobil Jepang itu menguasai dunia. Daihatsu, Mitsubishi, Honda, ya, Suzuki, ya. Banyak sekali Toyota ya, apalagi Toyota ya merajai dunia ini. Toyota. Tetapi faktanya sebetulnya adalah USA lah yang pertama kali menemukan mobil, yaitu Ford ya, Henry Ford. Tetapi karena Jepang mau melakukan improvement, maka sedikit demi sedikit Jepang akhirnya menguasai otomotif dunia. Ya, yang walaupun Amerika juga ada Nissan, ada Ford ya. Ya, dan masih banyak merek yang lain, dari Italia juga seperti itu, tetapi Jepang menguasai. Padahal Jepang bukan yang duluan menemukan kendaraan roda 4 ini. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Kenapa toh? Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau self improvement ini penting. Apanya yang penting? Ataupun kenapa saya harus melakukan self improvement? Harus mau melakukan pertumbuhan diri kita. Ini kenapa? Karena semua orang ini ingin kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu semuanya. Berarti kebalikannya. Kalau kita tidak mau melakukan self improvement, bisa dibilang bahwa kita tidak ingin punya kehidupan yang lebih baik. Karena syarat punya kehidupan yang lebih baik adalah harus mau melakukan self improvement. Bisa lebih menjadi berkat dan manfaat bagi orang lain. Iya. Kenapa? Karena kita yang melakukan lebih dulu self improvement. Pada saat ada orang yang punya masalah seperti yang sudah kita lalui, ya konteksnya dalam hal ini di HDI misalnya. Karena kita sebagai upline, ya upline ini jangan dibilang bahwa upline yang tinggi-tinggi, enggak loh. Begitu kita sudah punya satu orang downline, kita disebut sebagai upline. Ya, jadi semuanya di sini saya kira sudah menjadi upline. Jadi kalau kita mau melakukan self improvement sebagai seorang upline, ya, maka kita bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal bagi rekan kerja kita. Kalau rekan kerja kita punya masalah, ya, terbentur sesuatu hal yang membingungkan, kita bisa menjawab pertanyaan maupun hal-hal yang kurang dimengerti oleh rekan kerja ataupun downline kita. Jadi yang selanjutnya apa? Alasan kenapa kita harus melakukan improvement, self improvement. Tidak ada pertumbuhan, ya, atau perubahan ataupun peningkatan. Ya, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan ataupun peningkatan. Jadi kalau mau bertumbuh, tetap kita berusaha untuk melakukan self improvement. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana cara meningkatkan self improvement, ya. Tetapi kita bahas dulu satu persatu, kita bedah dulu apa atau sebetulnya self improvement. Seberapa pentingkah sebetulnya self improvement ini, yang kenapa kok aku harus self improvement? Ya, seperti saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, keuntungannya kalau kita melakukan self improvement adalah pada saat kita punya masalah, apapun masalahnya itu, bukan hanya di HDI, entah masalah keluarga, entah di lingkungan, entah di masyarakat, di kehidupan kita nyata. Pada saat kemampuan maupun pengetahuan kapasitas kita lebih tinggi dari masalah, masalah akan lebih kecil. Ya. Kita semuanya mungkin di sini ya pernah sekolah tentunya pasti, ataupun punya anak yang sekolah. Ya. Nah, kalau saya ditanya sama anak saya yang masih SD, "Pak, ini gimana, Pak?" "Mana? Ini loh." Hitung-hitungan matematika misalnya dia tanya. "Ini loh, Pak, yang 2A plus ini 2A plus ini sama dengan ini gimana, Pak?" Pada saat saya melihat soal itu, saya sudah langsung tahu jawabannya. Padahal saya belum ngapa-ngapain. Tetapi bagi anak saya yang masih SD, soal itu terasa begitu sulit. Ya, itu hanya sebagai contoh. Kita pun juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Pak Masana waktu masalah anaknya juga sekolah juga pernah pasti mengalami hal itu. Ya, termasuk kita sendiri pun begitu. Maka kalau kita sebagai upline melakukan self improvement ini, begitu ada downline kita mengalami kendala ataupun hambatan, karena kita sudah tahu, kita tinggal memberitahu, ini loh solusinya. Gitu. Jadi sangat penting sekali kita harus melakukan self improvement. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya. Kita tidak punya pilihan dengan self improvement ini. Kenapa kok tidak punya pilihan?
Anda tidak bisa bersikap, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sama jika Anda mengharapkan kesuksesan di dunia yang terus berubah. Jadi, kita mau atau tidak melakukan self-improvement, dunia ini tidak ada urusan. Karena dunia terus berubah, dunia terus bertumbuh. Ya, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Ya, baik dari handphone, ya bahkan ini dari televisi pun juga sudah melalui keluar lagi antena yang digital, ya. Dan saya pun baru tahu karena di rumah saya ini kan ada 16 kamera CCTV, Bapak Ibu semuanya. Saya kemarin baru tahu, dikasih tahu sama teman saya, ternyata CCTV sekarang lebih canggih, lebih praktis. Kenapa? Karena dari CCTV itu tidak perlu receiver, tidak perlu mesinnya lagi. Hanya di kamera itu saja satu, dan lebih canggihnya lagi, dari kamera itu kita ngomong itu bisa tersambung di handphone. Wah, luar biasa. Harganya nggak begitu mahal gitu loh. Ya, cuma 300-an kayak gitu per satu kamera. Jadi kemana-mana asalkan di kamera itu ada wifi, kita bisa melihat, bisa ngobrol seperti kita nelpon. Wah, canggih. Ya, ini hanya sebagai contoh sedikit ya, banyak kemajuan-kemajuan yang lain tentunya yang saat ini terjadi. Jadi, kenapa kita mau melakukan self improvement? Mau tidak mau kita harus menumbuhkan diri kita, baik pengetahuan, kapasitas, kemampuan. Kenapa? Karena dunia tidak menunggu orang yang mau berubah atau tidak. Dengan cara yang sama, ya, Anda tidak bisa bersikap, berpikir, dan bertindak dengan cara yang sama jika Anda mengharapkan kesuksesan di dunia yang terus berubah. Jadi senang atau tidak, self-improvement tetap harus kita lakukan. Karena dunia tidak menunggu orang yang mau berubah atau tidak. Mengapa tidak semua orang melakukan improvement? Karena ini jawabannya Bapak Ibu semuanya. Karena berubah itu tidak enak. Tidak semua orang senang dengan yang namanya perubahan. Nah, ini yang sering terjadi. Perubahan itu sulit dan tidak semua orang senang keluar dari zona nyaman. Kenapa kok tidak semua orang mau Pak melakukan self improvement? Kalau self improvement itu betul-betul penting. Karena self improvement itu harus mau membayar harga, harus mau berubah, harus mau keluar dari zona nyaman. Gitu. Kalau tidak mau berubah dan tidak mau keluar dari zona nyaman, ya berat untuk melakukan self improvement. Nah, sebagai contoh, baik Bapak Ibu semuanya, sebagai contoh, yuk. Di sini semuanya pegang kertas atau pena ya, mungkin. Nah, yang boleh Bapak Ibu yang pernah atau pokok yang pernah, maaf. Kita semuanya kan rata-rata terbiasa ya nulis dengan tangan kanan. Ya. Ataupun yang biasa nulis dengan tangan kiri, ya ada juga gitu loh. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semuanya yang ada di sini coba nulis dengan tangan kanan, ya, nulis dengan tangan kanan dulu, atau dengan tangan yang biasa Anda nulis, ya, tulis dengan tangan kanan. Ya, sudah. Lalu tulis nama Anda, ya, tulis nama Anda dengan tangan kanan. Ya, ini sederhana sekali kok. Tulis nama Anda sendiri dengan tangan kanan di kertas, di buku boleh. Oke, sudah. Nah, sekarang nanti silakan yang mau sharing apa yang dirasakan. Sekarang kalau sudah nulis nama dengan tangan kanan, silakan Anda tulis coba dengan tangan kiri, nama Anda sendiri dengan tangan kiri. Oke, sudah. Ya, oke. Apa yang dirasakan kira-kira Bapak Ibu? Silakan yang mau menyampaikan sesuatu. Ya, Tina Samosir mau menyampaikan gimana rasanya nulis dengan tangan kiri? Atau Bu Domina? Ya, silakan. Ataupun Kak Loli, gimana rasanya? Apa? Agak susah kalau nulisin kiri karena biasanya kanan, Pak Hen. Agak kaku ya Bu Domina ya? Ya, Pak Hen. Tetapi kalau Bu Domina mau berlatih, kira-kira bisa nggak Bu Domina?
Ya lama-lama akan terbiasa. Akan terbiasa. Memang Bu Domina kan dalam hal ini biasa nulis pakai tangan kanan ya, Bu Domina ya. Iya Pak Hen. Nah, sekarang begitu nulis dengan tangan kiri, sepertinya agak susah ya, Bu Domina Agak ya. susah, Pak Hen. Ya. Malah namanya nggak jelas ya. Iya, nggak karuan. Hurufnya bisa nggak jelas. Ya. Malah sepertinya kita melihat tulisan orang lain ya, Bu Domina. Ya Pak Hen, ya Pak Hen. Iya, betul. Nah, itulah yang dirasakan Bapak Ibu semuanya. Jadi bahwa self improvement membutuhkan keputusan ya, dan kita memang harus mau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, keluar dari zona nyaman. Itulah salah satu contoh, kita sudah nyaman nulis dengan tangan kanan. Begitu kita disuruh untuk ataupun diminta menulis dengan tangan kiri, kita akan agak kesulitan. Iya. Ya, agak kesulitan. Tetapi sebetulnya bisa gitu. Ya. Itu salah satu contohnya saja Bapak Ibu semuanya, kenapa semuanya tidak suka dengan perubahan. Keluar dari zona nyaman itu tidak semua orang suka. Ya. Biasanya pulang kerja langsung maaf ya, nonton TV ataupun kumpul dengan keluarga, ini Zoom ya, seperti di Incredible jam 7 Zoom. Seperti hari ini sore-sore jam 4 ya, kita bareng-bareng belajar bersama di sini gitu. Nah, tidak semua orang mau dan senang membayar harga. Dan banyak orang senang dengan kesenangan sesaat. Percaya atau tidak percaya Bapak Ibu semuanya, bahwa orang-orang yang senang dengan hal-hal rutinitas yang seperti biasa dilakukan, maka beliau akan terjebak dengan sebuah rutinitas, senang. Ya. Tetapi kesenangannya itu sesaat, ya hanya saat ini senangnya. Tetapi kalau kita mau melakukan self improvement, mau bertumbuh, mau berubah, mau membayar harganya, ya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Tidak berubah sama dengan tidak bertumbuh. Lakukan improvement secara konsisten sedikit demi sedikit, maka kehidupan 5 tahun mendatang akan menjadi lebih baik. Jadi kalau saat ini kita belum punya kemampuan yang seperti yang seharusnya Enterpriser HDI, enggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Enggak apa-apa. Walaupun kita melakukan sedikit demi sedikit, enggak apa-apa. Ya. Kalau boleh tanya ya, Pak Adi Siswanto Yusuf ini kan jago sekali di bisnis plan. Saya pun ikut lagi. Semalam beliau membawakan bisnis plan. Kalau saya ditanya berapa kali ikut bisnis plan, saya jawab lupa. Tetapi dengan seperti itu, kita akan semakin paham. Lakukanlah perubahan sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Self improvement ini tidak orientasinya kepada hasil, tetapi proses mau untuk berubah, bertumbuh, meningkatkan kemampuan kita. Sedikit demi sedikit. Ya, maka kehidupan 5 tahun mendatang akan menjadi lebih baik. Itulah kenapa kita perlu melakukan self improvement. Apa saja hal yang harus diperjuangkan? Ya. Ini salah satu caranya melakukan self improvement. Tukarkan keamanan dengan nilai penting. Kesuksesan tidak berarti Anda lebih sibuk. Tapi gunakan skala prioritas mencapai sesuatu di masa depan. Contoh hari ini. Wah, Zoom. Ya, tetapi kita sama-sama paham bahwa aku harus belajar. Aku harus melakukan self improvement. Ya. Waktu kita tidak bertambah, Bapak Ibu semuanya. Manusia punya waktu yang sama 24 jam. Tetapi kenapa ada orang yang lebih berhasil, ada orang sukses, ada yang biasa-biasa saja, ada orang rata-rata? Karena sebetulnya masalah skala prioritas. Bahwa kita menentukan skala prioritas. Ya. Jadi kalau mau dibahas tentang rencana kerja harian juga penting, mendesak tidak penting, tapi itu beda topik ya, kita tidak akan bahas tentang rencana kerja harian. Tetapi di sini kita perlu menggunakan yang namanya skala prioritas.
Apa yang harus dilakukan dengan skala prioritas? Intinya bahwa apakah yang saya lakukan hari ini mengacu kepada percepatan pencapaian impian saya di masa depan. Itu patokan bagaimana kita memilih yang namanya skala prioritas. Jadi apakah yang saya lakukan hari ini itu sudah mengacu, mempercepat, mengarah kepada target impian saya di masa depan. Itulah skala prioritas kita di situ. Ya, selain prioritas ibadah ya. Kalau ibadah menurut agama masing-masing itu yang utama dan pertama. Karena bagaimanapun sumber dari segala sumber itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Bapa di surga, ya. Sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber kehidupan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi selain itu skala prioritas adalah apakah yang saya lakukan hari ini sudah mengacu, mengarah ke percepatan pencapaian masa depan saya. Itulah skala prioritas, Bapak Ibu. Ya, itulah skala prioritas. Nah, lalu tukarkan perolehan finansial dengan potensi di masa depan. Secara sederhananya adalah mau investasi. Ya, mau investasi. Investasi itu jangan dipikir uang yang banyak ya. Kalau di HDI untungnya saya terus terang senang dengan bisnis HDI itu kenapa? Investasi secara finansialnya tidak begitu besar, Bapak Ibu semuanya. Tetapi sebetulnya prosesnya juga sama dengan bisnis konvensional biasa. Bahwa saya dibayar berdasarkan omset penjualan. Di bisnis konvensional, pengusaha-pengusaha besar, di otak mereka itu berpikir omset. Omset. Bedanya kalau di konvensional, kalau mau tambah omset, nggak bisa ditawar, harus tambah modal. Itu. Kalau modalnya bertambah, berarti risiko bertambah. Ya, kalau di bisnis ADI, mau nambah omset, tambah rekan kerja. Bagaimana kita menambah rekan kerja? Salah satunya kita melakukan self-improvement. Jadi lebih kepada investasi diri sendiri dulu kalau di bisnis HDI. Ya, finansial apakah ada? Ada, ya, tapi nggak besar. Contoh nanti ada EKM, cuma 100.000 kok gitu. Terus Anda mau investasi langganan BEC gitu. Atau mau stok produk ya, 1 paket, 2 paket, ya wajar toh kita lebih memudahkan kita untuk stok produk 1 paket, 2 paket investasi ya, tetapi tidak besar gitu loh. Ya, dibanding dengan bisnis konvensional. Ya, mau investasi dalam hal waktu, pikiran, tenaga. Tukarkan kesenangan sesaat dengan pertumbuhan pribadi, tinggalkan zona nyaman untuk produktivitas. Nah, ini juga Pak Mas Ana tadi juga ngomong bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita concern kepada produktivitas. Apakah yang saya lakukan saat ini, kembali ke tadi, sudah produktif untuk masa depan yang lebih baik? Ya, seperti judul hari ini, Self-Improvement for a Better Future Life. Bahwa self-improvement, peningkatan diri kita ini akan berakibat kepada masa depan yang lebih baik. Hasilnya memang sepertinya tidak langsung, tidak kelihatan. Tetapi kalau kita lakukan sedikit demi sedikit, maka kehidupan kita masa depan pasti akan lebih baik. Tukarkan kuantitas dengan kualitas hidup. Tukarkan bisa diterima dengan sempurna. Maksudnya bahwa bukan sempurna dalam artian bagaimana Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya, pekerjaan apapun juga tidak sempurna. Minimal bahwa maksudnya adalah berikan yang terbaik dari kemampuan kita. Tukarkan pemahaman dengan pelipat gandaan, duplikasi, dan pendampingan. Tukarkan babak pertama dengan babak kedua. Kualitas hidup dan lebih bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya sukses diri sendiri, tapi membantu orang lain juga sukses. Jadi kalau kita merasa bahwa aku sudah sukses Pak, semuanya sudah dapat, aku semuanya, impianku sudah tercapai semuanya, seandainya begitu. Tetapi masih ada babak kedua loh, Bapak Ibu semuanya. Apa babak kedua? Bagaimana orang lebih bisa sukses dengan kehadiran kita, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita bisa membantu, memberikan solusi, ya, untuk orang lain juga
merasakan ataupun orang lain juga mencapai impian yang mereka impikan. Jadi kalau kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, tentunya hidup kita akan merasa lebih baik, lebih bahagia. Karena kalau kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri, biasanya hasilnya akan cukup. Tetapi kalau kita bekerja sehingga kita bermanfaat untuk orang lain, maka hasilnya akan berlimpah. Ya, karena Tuhan tahu bahwa kita bekerja untuk membantu orang lain, maka Tuhan pun akan membantu kita. Gitu. Sekali lagi, kalau kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri, biasanya hasilnya cukup. Tapi kalau kita bekerja, berusaha, bagaimana supaya kita bermanfaat bagi orang banyak, maka hasilnya pun akan berlimpah. Ya. Baik, Bapak-Ibu semuanya, prinsip dalam self-improvement. Self-improvement ini sebuah keputusan, sekaligus sebuah pilihan. Mau atau tidak, untuk melakukan pertumbuhan diri itu kuncinya di kita. Maka kalau kita mau mempunyai kehidupan yang lebih baik ke depan, pilih untuk bertumbuh. Ya, fokuslah pengembangan diri bukan kepuasan diri. Ya, utamakan asas manfaat bukan kesenangan sesaat. Ya, jadi apa yang kita lakukan tidak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian. Karena sebetulnya jati diri kita, identitas diri kita sebetulnya bukan KTP, bukan nama sebetulnya. Identitas karakter diri kita sebetulnya adalah integritas. Kemampuan kita bagaimana. Teruslah belajar, karena belajar tidak pernah berhenti. Ya, saya senang sekali dengan Bu Srita, dengan Dr. Hendarmin, Bu Paula, ya. Yang walaupun banyak orang mengatakan beliau sudah usia lanjut, tetapi beliau memilih untuk tidak dikatakan usia lanjut, tetap mau belajar terus, tetap mau mendampingi kita semuanya, luar biasa. Ya, memiliki target dan rencana pencapaian. Terapkanlah apa yang dipelajari, belajar bukan hanya soal mendengar dan mengerti, yang lebih penting adalah melakukan. Tanpa praktek semuanya tidak ada arti. Jadi, learning by doing prinsipnya Bapak-Ibu sekalian. Kita belajar, lalu kita juga melakukan, ya. Dan apa saja, bidang apa yang perlu kita improve, ya. Yang jelas yang pertama adalah spiritual, ya. Apapun agama kita. Yang kedua adalah bisnis ataupun pekerjaan kita, kehidupan, pendidikan, relasi, hubungan kita, finance, keuangan kita, health, kesehatan kita, sosial. Ini Kak Ibet. Kenapa kok saya senang menjalankan bisnis HDI Kak Ibet? Karena semuanya ini saya dapatkan dengan menjalankan bisnis HDI Kak Ibet. Ya, dan Bapak Ibu semuanya. Untuk bisnis, banyak orang untuk bisnis punya dapat uang, iya. Tetapi kadang-kadang berisiko terhadap kesehatannya. Ya. Jadi kenapa kok salah satunya kita menjalankan bisnis HDI? Karena HDI merupakan kendaraan yang tepat untuk kita meningkatkan bisnis, finance kita, pendidikan, karena ada Zoom seperti ini, ada pendidikan, ada pertemuan supaya sistem pendidikan kita naik. Sosial, ya, kemarin para stakeholder itu memberikan program yang sangat luar biasa. Bu Srita Sinulinga dan Dr. Felix beserta tim juga menyumbang ke panti asuhan. Itu kan bentuk sebuah sosial. Dr. Hendarmin, Bu Paula juga begitu, ya. Sosial, kita berbagi pada sesama yang lebih membutuhkan. Make life meaningful. Kesehatan dapat di HDI. Kan nggak mungkin kita nyuruh orang sehat, kita sendiri suruh makan produk, kita sendiri nggak makan produk. Tanpa terasa kita makan produk setiap hari, akhirnya kan kita sehat. Ya, kita punya relasi teman yang banyak. Ya, bidang-bidang yang perlu diimprove dan PR kita. Bagaimana cara melakukan self-improvement? The power of receiving. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Syukuri, nikmati. Dalam artian bahwa
apa yang kita punya saat ini, syukuri. Semua adalah karunia dan berkat dari Tuhan. Ya, the power of receiving. Apapun kondisi kita saat ini. Pada saat kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka biasanya kita akan menuntut orang lain ataupun menyalahkan lingkungan ataupun keadaan kalau seandainya situasi buruk terjadi pada diri kita. Nah, itu salah satu ciri orang-orang yang belum melakukan the power of receiving, menerima, bersyukur. Jadi apapun yang keadaan kita saat ini, ya syukuri. Baik dalam bidang-bidang tadi, masalah finansial, masalah keluarga, syukuri. Contoh ya keluarga, yaitu suamiku, yaitu istriku, yang mau diapain, gitu. Ya, mari kita berpikir ke lebih baik ke depan. Itu masalah keluarga. Lalu misalnya dalam hal keuangan, saya karyawan, gaji saya sebegitu, ya sudah. Ya, kok kurang? Iya. Kok cukup? Iya, syukuri. Tetapi kita perlu melakukan the power of receiving. Bahwa kita sudah tahu bahwa penghasilan kita setiap bulan segitu dari perusahaan ataupun sebagai seorang karyawan. Maka syukuri. Nerima. Bersyukur dan kita mulai berpikir, oh iya, ternyata dengan penghasilan sekian setiap bulan kadang cukup, kadang pas, kadang lebih. Kadang bisa nabung. Ya. Tetapi untuk pensiun sepertinya kurang. Ya. Syukuri, nikmati dulu, baru ayo kita harus tambah penghasilan ini. Nah, salah satunya dengan menjalankan mensurvey bisnis HDI. Ya. Karena kita sadar dulu bahwa, oh iya, masa depan saya nanti anak-anak kuliah, anak-anak sekolah bagaimana? Saya butuh duit banyak. Tetapi yang saat ini syukuri dulu. Lalu kita berpikir bagaimana caranya agar kebutuhan dalam hal ini misalnya, contohnya sebagai finansial, itu tidak bermasalah pada saat kita pensiun nanti. Ya. Tekadkan diri untuk mau berubah dan bertumbuh, harus mau belajar. Lakukan apa yang dipelajari, kita action, ya. Dan ini jadikan pengalaman menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi pengalaman itu sebetulnya, banyak orang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi sebetulnya pengalaman yang dievaluasilah yang merupakan guru yang terbaik. Kalau kita melakukan sebuah, anggaplah kesalahan ataupun kegagalan yang menurut orang, sebetulnya kita tidak gagal di situ. Kita menemukan pengalaman yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka apa penyebabnya? Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Berarti ini yang kurang tepat seperti ini. Berarti besok lagi saya jangan melakukan hal yang seperti ini lagi. Itulah pengalaman yang dievaluasi. Bukan pengalaman yang memang, oh ya sudah, yang sudah terjadi, biarlah terjadi, yang biarlah berlalu, maka kita tidak akan belajar dari situ. Kenapa kita sesuatu itu terjadi? Bisa dibilang bahwa hidup ini seperti hukum sebab akibat, Bapak Ibu semuanya. Bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami hari ini, suka tidak suka, ya, biasanya karena apa yang kita lakukan sebelumnya. Entah 1 minggu, entah 1 bulan, entah 1 tahun ke belakang. Ya, biasanya seperti itu. Kecuali faktor eksternal yang memang di luar ranah kita. Itu bukan ranah kita, nggak usah dibahas. Ya, kenapa kok hari ini hujan? Kenapa kok hari ini panas sekali? Ya, itu bukan ranah kita. Ya, walaupun kita mau teriak, mau nangis, kalau mau hujan ya hujan. Ya, itu beda cerita, Bapak Ibu. Tetapi ranah yang memang betul-betul ranah kita sendiri, apa yang terjadi dalam diri kita pada hari ini, sadar tidak sadar, biasanya suka tidak suka itu karena apa yang kita lakukan di masa lalu.
Baik itu kejadian situasi yang kita syukuri, kita senangi, memang yang kita minta, ataupun kejadian yang tidak kita inginkan. Ya, ataupun masalah yang membuat kita pusing, stres. Itu karena apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan begitu pula dengan masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini, itu sudah merupakan langkah kita mengarah yang lebih baik untuk ke masa depan. Dan hari ini, pilihan kita hari ini juga menentukan bagaimana masa depan kita. Apakah lebih baik, ataukah biasa-biasa saja, atau hanya seperti ini saja, atau mengalami situasi yang tidak begitu kita inginkan. Pilihannya adalah hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tidak usah khawatir, di bisnis HDI, pertumbuhan diri sama dengan pertumbuhan bisnis. Jadi self-improvement memang betul-betul harus kita mau lakukan. Ya, karena sukses itu adalah pertemuan antara persiapan, kesempatan, ya, dan juga action. Jadi begitu kita melakukan self-improvement, itu sama dengan kita melakukan persiapan. Begitu kesempatan datang, karena kita siap, maka terjadilah yang namanya kesuksesan dengan kita melakukan sebuah action. Tetapi kalau kita tidak melakukan self-improvement, sama saja kita tidak melakukan persiapan. Nah, ini Bapak-Ibu semuanya, ini mari kita sebagai bahan evaluasi sedikit ya, sebelum nanti setelah ini kita akan nonton sebuah video ya yang akan diputar oleh Pak Masana, video yang sangat inspiratif sekali tentang elang ya. Nanti setelah ini Pak Masana akan putarkan video tentang elang. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan Anda tonton videonya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar siapapun dipersilahkan apa yang didapat dengan video tentang elang ini. Apa yang bisa kita pelajari tentang video elang ini. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu yang ini Bapak Ibu sekalian. Jika hari ini apa yang Anda lakukan kemarin tetap terlihat besar, Anda belum menyelesaikan banyak hal. Wah, keren sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi jika hari ini apa yang Anda lakukan kemarin tetap terlihat besar, Anda belum menyelesaikan banyak hal. Jadi kan kita sering ya, wah kemarin prestasi saya lebih besar dari ini, ataupun pencapaian saya lebih besar dari ini, ataupun saya pernah melakukan ini. Hello, ya kan? Sering kita mendengar bahwa ada orang yang bercerita, dulu saya seperti ini, dulu. Nah, tetapi hari ini, kalau hari ini apa yang Anda lakukan kemarin tetap terlihat besar, Anda belum menyelesaikan banyak hal. Apa maksudnya? Bahwa kalau hari ini kita masih mengenang kesuksesan kita di masa lalu dan sering terbawa bahwa saya lebih sukses di masa lalu, warning Bapak Ibu semuanya. Berarti kita belum menyelesaikan banyak hal. Karena umur kita bertambah, waktu bertambah, idealnya bahwa prestasi kita pun lebih naik. Kalau kita betul-betul melakukan yang namanya self-improvement. Ketika melihat kembali prestasi Anda di masa lalu dan prestasi itu tidak terlihat kecil bagi Anda, maka Anda belum banyak bertumbuh. Indikatornya Bapak Ibu semuanya. Saya belajar banyak dengan hal ini Bapak Ibu semuanya. Saya mengakui bahwa wah saya dulu tahun 2014 pencapaian saya ini. Kenapa kok sekarang seperti ini? Ya. Tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita itu sadari dulu. Ya. Yang repot ini kita tidak sadar. Kalau kita sadar, enggak apa-apa. Oh, berarti kemarin saya melakukan sesuatu hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, saya hari ini menerimanya ataupun terjadi hal seperti ini. Apa yang kurang tepat yang saya lakukan kemarin? Itulah yang dievaluasi.
Ketika melihat kembali prestasi Anda di masa lalu dan prestasi itu tidak terlihat kecil bagi Anda, maka Anda belum banyak bertumbuh, Bapak Ibu semuanya. Jika Anda melihat kembali pekerjaan yang Anda lakukan beberapa tahun lalu dan Anda tidak merasa bisa melakukan lebih baik sekarang, maka Anda tidak berkembang di bidang itu. Contoh kalau di ADI, ya, kita kemarin bisa melakukan presentasi. Ya, tetapi saat ini kita juga bisa melakukan presentasi. Kalau misalnya kemampuan presentasi kita tidak lebih baik dari sebelumnya, berarti kita tidak berkembang di bidang itu. Ya. Jika Anda melihat kembali pekerjaan yang Anda lakukan beberapa tahun yang lalu dan Anda tidak merasa bisa melakukan lebih baik sekarang, maka Anda tidak berkembang di bidang itu. Wow, terima kasih Pak Masana ya dengan kesigapannya ya. Beliau juga salah satu andalan selain di LC Medan juga di tim Incredible ya tentang IT. Pak Masana luar biasa, thank you atas pelayanan dan apapun yang Pak Masana sangat lakukan bermanfaat bagi kami semuanya. Thank you Pak Masana. Oke, lanjut Bapak Ibu semuanya. Yuk, apa yang didapat dari video ini? Apa mungkin hubungannya dengan yang kita pelajari bersama tadi? Yuk, siapapun mau menyampaikan sesuatu, ya. Bu Yenti Ying mau menyampaikan sesuatu, boleh loh. Ya, Sinta, Marito Gultom, silakan Sin. Pak Hen, itu ada yang angkat tangan, Ibu Nuraisyah. Oh, iya Bu Nuraisyah boleh kalau mau menyampaikan sesuatu. Ya, boleh. Silakan. Bu Ros, apakah? Ya, silakan. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya dapat pemahaman dari Elang tadi bahwasanya sesukses apapun kita dulunya itu tidak perlu kita ingat-ingat. Jadi untuk kesuksesan kita ke depan, misalnya seorang pejabat itu tidak perlu beliau mengingat. Bahkan besok dia kan akan pensiun. Nah, setelah pensiun, kebanyakan pejabat itu kita lihat tidak siap menerima keadaannya setelah pensiun. Nah, dianggapnya dia masih seperti dulu. Nah, jadi sementara sifat Elang tadi, dia tidak malu balik dari nol lagi untuk memulai kehidupan barunya. Begitu Pak artinya Pak, menurut saya. Iya. Terima kasih Bu Narsya. Iya. Bu Olivina ya, Kak Isbet ya. Kak Isbet boleh dibantu Kak Isbet? Siapa lagi Kak Isbet? Ibu Olivina silahkan. Oke. Selamat pagi. Pagi, yes. Saya melihat perumpamaan tadi. Ini punten untuk Bapak Felix Tarigan dan Ibu persis seperti mereka. Di saat sudah pensiun, mereka kembali menyendiri belajar, akhirnya mereka di masa tuanya bangkit kembali. Itu satu contoh yang baik, itu yang saya lihat Pak Hen. Role model ya, Bu Srita sama Dr. Felix ya. Terima kasih Bu Olivia. Saya mau tambahi Pak Hen. Ya silakan. Ini karena Bu Olivia tadi sudah buka, saya tersentuh dengan kisah kami di HD ini. Amin. Memang kita harus seperti burung elang ini, berani merubah, berani meninggalkan kebiasaan, berani meninggalkan kesenangan, berani keluar dari zona nyaman kalau mau terbang tinggi. Itu saya tarik kepada diri kami bagaimana kami proses dalam menjalankan bisnis HD ini, rekan-rekan semua. Jangan Anda lihat sekarang. Saya sama Dr. Felix selama merintis ini tidak pernah memijakkan kaki ke mall, tidak pernah shopping, tidak pernah di rumah hari Minggu. Jalan terus, terbang terus kemana-mana mencari rekan kerja, siapa tahu ada yang mau jalan. Itu dilalui penuh liku-liku selama 4 tahun.
Entah kenapa kami pun nggak tahu, udah pun tua kok kami ini seperti kurang kerjaan. Tapi rupanya proses itu harus kami jalani. Dan inilah saatnya sudah lansia begini, baru kami sadari, oh rupanya harus jalani semua prosesnya. Kalau mau terbang tinggi. Kalau enggak, coba kalau pikir-pikir. Berdua kami, jam 4 pagi berangkat keluar kota. Di mana lagi orang yang manggil kami? Karena kami nggak tahu mana yang diajak. Memang ada uang. Dapat, kalau jualan itu saya akui tiap saya pergi pasti ada. Tapi mendapatkan orang seperti kita ini kan perlu proses. Rupanya ke sana ke sini semua dijalani semua. Tapi ingat rekan-rekan, tidak pernah di tempat, ditinggal terus kerjaan. Tapi kami tidak pernah absen gereja ya, tetap dimanapun kami tetap gereja. Kami pasrah. Akhirnya rupanya berani merubah, berani mengubah kebiasaan-kebiasaan dari zona nyaman itu. Inilah dia buktinya, Bu Olivia. Ya, hidup LC Medan. Amin. Jadi jangan menyerah. Sampai sekarang kami tidak menyerah. Kami masih punya impian yang cukup besar. Tidak mau menyerah sampai sekarang. Tetap jalan terus. Dimanapun pasti Ade is the best. Cuman ya cara kami nggak seperti dulu lagi lah. Bisa lagi gencar gitu. Karena faktor lansia, kesigapan, kondisi kan Anda tahu. Tapi kami tetap semangat ya Bu Olivia. Iya. Itulah dia. Saya kalau tayangkan video ini saya tersentuh. Berani merubah. Inilah dia buktinya yang berani merubah. Apalagi sekarang datang udah IT semua. Mau tidak mau kolonial belajar juga. Berani merubah pelan-pelan Pak En. Iya, Mam. Itulah dia Pak En ya. Itu aja rekan-rekan. Ya semangat Bu Olivia ya, Lisbeth ya. Ya, Mami. Bujur. Ya, oke. Thank you, Mami. Luar biasa ya. Jadi salah satu role model kita semua ya. Dan saya terus terang punya impian loh. Ya, maaf loh, Mami. Ini terus terang dari hati paling dalam saya jujur. Saya itu nanti di usia Dr. Felix dan Mami itu juga pingin punya Amin. kehidupan Pasti bisa, seperti Mami dan Dr. Felix. Loh, saya serius loh, Bapak Ibu semuanya. Asik gitu loh. Kenapa? Maaf ya. Ya, Dr. Hindarmin sering juga bercerita bahwa banyak yang seusia beliau itu dalam tanda kutip ya, singkat ceritanya bahwa tergantung kehidupannya pada anak. Dan ini bukan menjadi sebuah rahasia dan memang sudah terjadi gitu loh. Iya. Ya, dan Mami Srita dan Dr. Felix. Kami tidak Wah, tergantung. luar Kami biasa. tidak tergantung. Dan inilah salah satu awet muda dan umur panjang loh. Ya. Amin. Amin ya, Mami. Didukung dengan produk ini kan. Ya, betul. Jadi seperti Pak Hen tadi, kita harus juga konsumsi supaya kita menjadi model, aura kita itu model dari produk itu sehingga kita prospek orang gampang. Iya. Thank you, Mami. Ya, betul. Mungkin Thank dokter you, ya, Mami. Ya, Bolivia semangat ya, Maria, Loli semuanya di sini. Ada dari Kaban Jahe ini lagi. Bu, semangat Bu. Mungkin dari Dokter Yos ya, Kak Iswit ya, coba. Ya, Dokter Yos. Boleh Dokter Yos. Ya, kalau mau menyaring. Silahkan Dokter Yos. Atau cukup dari ya. Di itu tadi. Oh, Dokter Yos, silakan. Enggak, Bu Loli nih, Bu Loli suara. Oh, Bu Loli. Saya, Pak. Oh, Iya. Dokter Yos. Dokter Yos, Dokter Yos Edin. Oh, lembut suaranya. Enggak, Ibu Loli tadi yang ngomong. Aku udah duluan aja. Oh, Silakan Dokter Yos. Oh, silakan. Dokter Yos nggak keluar audionya. Buka dulu mute-nya, Pak. Bu Eda. Serius dia, Bet.
Dokter Yos, suara Anda tidak terdengar. Belum dijoinkannya tadi audionya di awal. Oh, iya. Makanya nggak keluar suara audionya. Oh, Nggak apa-apa, belum nanti di dipencet. chat. Nggak apa-apa, di chat aja nanti Dokter Yos. Ya silakan Ibu Loli tadi mungkin. Ya Ibu Loli, Bu Loli. Mak, Pak, suaranya serak. Ya nggak apa-apa. Ilustrasi burung elangnya itu diumpamakan seperti kita manusia sepertinya. Karena umur burung elang tadi usianya paling panjang 70 tahun. Begitu juga kita manusia. Jadi kita lihat di situ dia dari saat usia 40 tahun dia cakarnya sudah mulai tidak mampu lagi. Mungkin mengambil sesuatu makanan buat anaknya kali ya. Tangannya nggak kuat lagi. Parunya pun sudah tidak bisa, sudah tumpul. Nah, diibaratkan seperti kita, diumpamakan seperti kita bisnis ini. Kita kalau tidak belajar pengalaman, kita melihat pengalaman kesuksesan kita melihat besar. Sesungguhnya kita harus melihat kecil dan mensyukurnya dan melakukannya untuk jauh lebih baik lagi. Nah, di sini kita lihat kita semakin tertantang, di mana dia berusaha, dia pergi, di situ dikatakan tadi dia kalau tidak sukses lebih bagus dua pilihannya mati atau menjalani proses perubahannya. Jadi di situ kita lihat dia sungguh-sungguh dia mau berjuang walaupun dia tidak mampu, tapi dia merontokkan parunya, cakarnya, dan bahkan bulunya. Ada tiga itu yang dilakukannya, dan dia mengalami proses yang cukup lama. Nah, di situ akhirnya prosesnya berhasil sih dia menjadi kuat. Yang sesungguhnya umur 40 tahun sudah kita diibaratkan bukan muda lagi ya. Tapi di sini kita diingatkan khususnya bagi kami ya. Kami berusaha dengan usia 40 ini mungkin banyak masalah yang kami hadapi, dan kami selalu berusaha tidak menoleh kesuksesan yang besar melalui yang kecil, tapi terkadang mungkin proses itu belum saatnya. Jadi kami berharap khususnya kami HDI, juga IBET, Tina, kami contohlah bagi kami Pak, kami selalu berusaha, sekalipun kami mencengkeram istilahnya, kami mencoba ke sana kemarin, ternyata gagal, seperti sistem Pareto ya, nggak berhasil, tapi kami tidak patah semangat, dan tidak membuat kami kegagalan ini menjadi suatu kegagalan untuk selamanya. Nah di sini kami semakin melihat ilustrasinya itu, kami sih sangat tertantang. Memang sih kita tidak boleh seperti Bapak bilang tadi yang crown, yang kami masih diamond ya Pak ya. Terkadang kita pengen menjangkau yang sangat tinggi, mungkin ada di hati, aduh mampu nggak ya? Tapi di lubuk hati kami, kita harus membuat suatu impian yang besar, supaya walaupun istilahnya kita merasakan tidak mampu, tapi kalau kita katakan, kita ya aminkan, maka itu akan terjadi. Tapi kita harus menunggu kapan sesuatu itu yang baik itu datangnya. Jadi mudah-mudahan kami bisa bertumbuh, bisa berhasil seperti yang lainnya Pak. Amin. Amin, Bu Loli. Amin. Ya, sama-sama Pasti berjuang. bisa. Pasti bisa. Bertahanlah, pasti bisa. Iya. Kalau bertahan pasti bisa. Amin. Iya. Oke, kita sudah banyak role model loh. Kak Loli, ada Bu Srita, Dr. Felix, ada Dr. Hendarmin, Bu Paula. Wah, keren. Pokoknya itu beliau berdua itu merupakan inspirator ya. Saya terus terang ya, kalau dibilang saya ini juga bisa dibilang anak, kalau mau dicucu ya dibilang cucu gitu kan. Jadi dari aku masih muda loh Mami. Makanya anak paling kecil. Anak paling kecil. Oke. Tapi upline loh, Bet. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya apa yang disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Oke ya, kita akan lanjut bahwa ini loh Bapak Ibu semuanya, bahwa apa yang disampaikan Mami barusan ya, itu sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Bertahan aja pasti bisa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena lingkarannya kita menjalankan bisnis ini loh Tingan.
4 ini dulu, syukuri ya. Apa yang kita terima, downline kita, kondisi kita, upline kita saat ini, syukuri. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah iseng. Syukuri dulu. Ya, kita punya downline, maaf ya, yang menjengkelkan. Syukuri. Karena kita di situ belajar bersabar. Ya, kita upline, punya upline yang gini gitu, syukuri. Kita punya belajar. Apapun yang kondisi kita saat ini, syukuri. Ya, syukuri. Lalu kita tetap juga mau melakukan yang namanya belajar. Ya, karena kata kerja ya, pelajari. Ya, termasuk apa yang harus pelajari semuanya. Lalu begitu kita pelajari, kita lakukan action. Hasilnya baik yang baik maupun yang kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, evaluasi. Ya, evaluasinya itu bisa konsultasi dengan upline. Ya, upline itu ya orang yang sangat luar biasa. Tidak ada upline itu yang sempurna loh, Bapak Ibu. Tetapi percayalah bahwa upline itu tidak iseng berada di atas kita. Tuhan itu tidak iseng. Kenapa? Dari upline itu kita bisa belajar sesuatu hal. Maka saya sering ngomong sama bagi yang sering konsultasi dengan saya pribadi, saya sering ngomong, ini saya ngomong saja sama Bapak Ibu semuanya. Ya. Termasuk dengan saya, ya. Jadi kalau kita belajar dengan siapapun, termasuk dengan saya, ya, dengan siapapun lah. Silakan Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya teruskan dengan bahasa yang lebih sederhana, silakan Anda bawa 2 kantong. Loh, kenapa Pak 2 kantong? Iya, 1 kantong sampah, 1 kantong ilmu. Yang baik bawa pulang, yang jelek dibuang, selesai gitu loh. Jangan terus kita melihat, menilai kejelekan dari seseorang, entah itu upline, entah itu close line, entah itu downline. Yang diingat-ingat kejelekannya. Loh, apakah kita sempurna? Apakah kita sendiri sudah baik semuanya? Enggak juga loh, gitu loh. Jadi termasuk kita belajar dengan siapapun. Bawa 2 kantong, 1 kantong sampah, 1 kantong ilmu. Ya, entah sedikit banyak pasti ada sampah. Entah sedikit banyak pasti ada ilmu, ya. Tetapi begitu kita mendapatkan ilmu, ayo kita pelajari, ya, lakukan. Kalau kita mendapatkan hal yang jelek, ya sudah, buang, jangan dibawa pulang, jangan disimpan, nanti malah menjadi yang nggak baik. Energi kita akan terbuang dengan hal yang nggak penting. Ingat self improvement, berpikir kepada hal yang masa depan. Syukuri, pelajari, action, evaluasi. Muter-muter itu aja sampai kita di Royal Crown. Ya, Mami Srita, Bu Dr. Felix, Bu Paula, Dr. Hendarmin sudah menjadi contoh kita semuanya bisa mencapai peringkat Star Crown stakeholder di usia beliau. Nah, kita semuanya ini masih pantas jadi anak-anaknya. Ya. Beliau bisa, masa kita nggak bisa? Kan gitu Kak Ibet ya? Bisa pasti. Ya, syukuri, pelajari, action, evaluasi. Ada masalah, konsultasi, evaluasi. Muter-muter gitu aja. Syukuri, pelajari, action, evaluasi. Syukuri, pelajari, action, evaluasi. Sampai kita di posisi Royal Crown. Ya, dan ini hanya sekilas, Bapak Ibu sekalian, boleh di screenshot saja. Ini hanya sekilas masalah teknis, tetapi ini penting loh. Ini mengingatkan kita semuanya bahwa Kompas Bisnis di Bisnis HDI itu seperti ini. Ya, Kompas Bisnis di Bisnis HDI seperti ini. Dan jumlah first line kalau mau diamond itu 35 orang. Nah, ini yang sering kita lupakan, pertambahan enterpriser baru per bulan. Wah, Pak, itu teori. Bukan loh. Ini biliones nggak iseng loh, Bapak Ibu, untuk memandu kita membuat yang namanya Kompas Bisnis ini. Jadi ini salah satu acuan kita untuk self improvement dalam hal teknis menjalankan bisnis HDI. Jumlah enterpriser dalam grup 350 orang. Ya, diamond 350 orang. Ya.
Jumlah yang presentasi 15 kali per bulan. Ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Diamond itu 50 orang loh di bawah kita ini. Gitu loh. Jadi sudahkah kita melakukan role play kepada rekan kerja kita? Sudahkah kita memastikan? Ya, termasuk saya pun mengakui saya belum mengikuti Kompas ini yang 100% belum. Tetapi saya berusaha gitu, untuk mengarah ke Kompas ini. Walaupun hasilnya kadang nggak sesuai yang kita harapkan. Dia namanya manusia lumrah toh. Pengen cepat, bonus pengen besar. Ya, iya, Pak saya pengen 100 juta, pengen gitu kan semuanya. Siapa yang pengen bulan depan 100 juta pasti semua angkat tangan. Tetapi masalahnya bahwa ada hal yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya adalah self improvement. Nah, terus ini juga path of success ya. Anda boleh ikuti detail di training HTS ataupun di grup meeting, Bapak Ibu semuanya. Ini langkah-langkahnya. Yang belum punya gambar ini, Anda boleh minta kepada upline Anda karena ini sudah di-share loh. Ya. Mulai dari bergabung, buat daftar nama, terus buat janji mengundang, ini bolak-balik hanya seperti ini, path of success-nya. Lalu setelah dapat rekan kerja, kita mau atau harus apa yang harus dilakukan? Melakukan pembinaan, pengembangan diri, ya. Buku-buku yang harus dibaca. Ini betul, ini salah satu panduan kita untuk melakukan self improvement dalam artian bisnis HDI-nya, Bapak Ibu semuanya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, Anda yang boleh di screenshot ataupun di foto ya kalau lama mencatat dengan hal ini. Inilah kemampuan dasar entrepreneur HDI. Jadi kalau kita belum punya kemampuan ini, ayo, enggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Setelah kita sudah punya semuanya, pertanyaannya adalah berapa banyak rekan kerja saya yang sudah punya kemampuan ini. Saya pun punya PR besar, Bapak Ibu sekalian dengan hal ini. Berapa banyak rekan kerja saya di bawah saya yang sudah punya kemampuan ini. Apa toh Pak kemampuan dasar entrepreneur? Membuat daftar nama, blend prospek, membuat janji dan mengundang, melakukan edifikasi apa yang rekan kerja, perusahaan, produk, dan lain-lain, membuat target dan impian, melakukan presentasi dan role play ke jaringan. Sudahkah downline saya ini punya kemampuan presentasi standar? Sudahkah downline saya ini punya kemampuan merole play lagi untuk menduplikasi lagi? Ingat Bapak Ibu semuanya bahwa bisnis ini adalah bisnis network marketing, bisnis jaringan. Bukan padat modal. Bisnis ini adalah padat karya. Jadi bagaimana kita menduplikasikan kepada rekan kerja kita? Sudahkah downline saya ini mampu melakukan follow up? Ini yang penting, ya. Sering mendapatkan pertanyaan, Pak, kenapa downline susah diajak Zoom? Pak, kenapa downline nggak mau aktif? Pak, kenapa downline kok gitu-gitu aja? Susah sekali. Jawabannya sebetulnya belum teropen mind atau belum menemukan hot button-nya. Nah, inilah yang perlu penguasaan open mind ini juga sangat penting. Bahwa namanya sifat manusia itu sifat dasar. Ya, biasanya sekali lagi seseorang mau melakukan sesuatu itu tahu apa yang akan dia dapatkan. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, maka open mind ini penting, ya. Yang beliau dapatkan ini bukan semata-mata kita bicara tentang materi loh, Bapak Ibu semuanya, bukan begitu. Penghargaan ya segala macamnya itu. Nah, menjual produk, ya. Makanya kalau ada downline kita yang pintar menjual, ya syukuri. Tinggal bagaimana masuk ke sistem, ya gitu. Membuat rencana kerja harian, rencana kerja bulanan, handling objection produk dan bisnis. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak bisa mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan dari prospek tentang produk, tentang bisnis, mereka akan bingung. Nah, gitu. Lalu edukasi ke orang yang sudah tahu HDI, bagaimana cara mengembangkan diri dan tim, ya. Lalu pacu, plan, action, control, action, bagaimana membangun relasi dan people skill. Ya, ini kemampuan dasarnya. Pak, banyak sekali. Enggak loh, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah panduan kita bisa menjadi indikator. Oh,
saya sudah belum yang ini ya semuanya gitu. Oh Pak, saya sudah bosen Pak, semuanya ini udah taunya aku itu. Oke lah, enggak apa-apa. Pertanyaannya adalah donen kita sudah tahu belum? Rekan kerja kita sudah tahu belum? Lah, kalau rekan kerja belum tahu, ya wajar kalau beliau tidak aktif, gitu loh. Itu yang pengen penekanannya di situ. Tugas kita sebagai upline adalah memastikan rekan kerja kita tuh punya kemampuan dasar. Lah kalau belum, ya wajar gitu. Maka kita yang harus sabar. Kalau diajari nggak mau gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Bangun relasi, gali, ya sambil kita cari yang lain gitu loh. Ya, ini. Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya, selain di LC Medan, inilah gunanya LC Medan mengadakan Zoom, training-training offline, online ya. Termasuk di Incredible. Itu salah satunya adalah memastikan untuk kemampuan peningkatan rekan kerja kita. Ya, oke. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sarana dari Billionaires Nasional yang bisa kita ikuti ya. Tolong Anda boleh minta syaratnya nanti sudah dikirim ke grup. Kami sangat menyarankan sekali Anda ikut Enterprise Camp. Pak, saya sudah pernah, enggak apa-apa. Saya pun juga sudah pernah ikut Enter Camp, ya, Leader Camp saya juga sudah pernah. Tapi kemarin saya ikut loh, gitu loh. Bahkan Kak Ibet, ya, ini bukan mau gimana-gimana ya. Saya ikut SSA loh Kak Ibet. Kak Ibet sudah ikut SSA belum? Belum, nah ya harus ikut daftar. Saya ikut SSA loh, gitu loh. Ya, Pak, kok kenapa ikut SSA? Bapak Ibu, kalau mau jujur ya, saya itu dengan ya namanya laki-laki ya kan kurang dengan masalah hal seperti itu ya saya akui. Kalau ditanya apakah saya senang ikut SSA, saya enggak senang ikut SSA. Kenapa? Ya bayangkan di situ banyak ibu-ibu tanyanya, Pak, Dok, tanya ya Dok, kulit saya seperti ini bagusnya pakai produk apa ya Dok, kayak itu. Ya toh, hal-hal seperti itu. Ya. Dok, saya punya anak, Dok, usia 12 tahun. Maaf ya, sudah mulai menstruasi. Itu bagusnya pakai apa ya? Gitu loh. Saya tidak senang. Tetapi Bapak Ibu semuanya bahwa lakukan apa yang harus kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita senangi. Ya, daripada nanti saya ditanya, karena berapa kali rekan kerja saya tanya, ya gimana ini mix and match, maksudnya bagaimana? Nah itu, ya kita perlu ikut. Ya, jadi lakukan apa yang harus kita lakukan, bukan lakukan apa yang kita senangi. EKM ikut, yuk sebanyak mungkin rekan kerja kita ikut. Ini sarana prasarana untuk menjawab tadi, ya kemampuan dasar enterprise tadi. Itu langsung, Pak sepertinya daftarnya banyak. Enggak, itu learning by doing, kita bisa belajari perlahan-lahan, self improvement tadi. Ya, lama-lama kita akan paham. Nah, terus ini kita akan tutorial sedikit Bapak Ibu sekalian tentang BEC ya, Billionaires Education Center. Nah, ini merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat sekali untuk membantu rekan kerja kita dan kita sendiri menjalankan bisnis HDI. Tolong dicatat Bapak Ibu semuanya. Pastikan selain yang tadi, sampaikan tadi kan agak banyak ya daftarnya, learning by doing. Tolong usahakan rekan kerja kita ini mau mendownload aplikasi yang namanya BEC, Billionaires Education Center. Lalu download HDI One ya. Kalau HDI Store kan bisa lewat Google ya, termasuk HDI One sebetulnya kalau nggak mau download nggak apa-apa, lewat Google pun bisa. Tetapi BEC ini usahakan mereka mau ya. Terus yang jelas kalau mereka bagaimana mereka mau mendownload, Anda harus download dulu. Loh Pak harus bayar? Tidak. Ini loh yang kadang-kadang orang nggak mau download BEC karena dipikir begitu download harus bayar. Enggak. Yang bayar itu yang VIP yang bawah ini loh Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk awalnya ya kita langsung menjelaskan, ini nggak bayar loh, ini gratis download aja. Pak, memoriku penuh. Nah, ini yang sering. Malas aku, aplikasiku penuh. Nah, ini yang sering. Nah, pelan-pelan. Kalau memang handphonenya
memorinya sedikit kecil, sarankan untuk beli memori eksternal. Itu salah satu solusi. Yang kedua, ya, ini Pak Masana paham sekali itu. Di handphone itu kan banyak sampah-sampah kaca-kaca yang tidak berguna sebetulnya. Begitu kita buka Google, kita buka apa ya, kita sering WhatsApp pun juga ada sampahnya loh. Itu memenuhi memori. Nah, kita pelan-pelan ajarkan itu. Ya, lalu aplikasi yang tidak rutin digunakan ya. Marketplace biasanya 3-4 ya, misal sudah ada Tokopedia ditambah Lazada, tambah Shopee untuk apa gitu. Lebih bagus ini. Nah, baik. Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Apa toh keuntungannya kita bisa mendownload aplikasi BEC ini? Yuk kita lihat ya. Tapi ini sekilas ya Bapak Ibu. Silakan Anda yang belum, tolong Anda download dari Play Store. Ketik saja Billionaires Education Center. Nanti akan muncul ya, download saja. Ya, gambarnya ada tulisan Billionaires seperti itu. Nah, ini ada New Enterpriser, ada HD Information ya. Ini sangat penting sekali ya. Yang lain itu gratis, yang bayar itu kalau kita mau langganan VIP channel, itu pun murah loh. Kita investasi murah loh. Gitu. Oh. Ini muter terus ya. Nah, ini saya sambil nunggu ya. Kita lihat di New Enterpriser. Nanti kalau Bapak Ibu coba di rumah ya, untuk mempercepat saja, coba klik New Enterpriser. Itu New Enterpriser itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Apa yang harus dilakukan? Ya. Lalu Billionaires Information. Ini sudah ada kerangka presentasi, ada press-tool ya. Lalu bahkan ada rekamannya. Slide yang pertama ini ngomongnya apa? Slide yang kedua ngomongnya apa? Itu sudah ada. Silakan Anda dengarkan saja, ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita melakukan self improvement untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan diri kita, self improvement, ya. Ini kayaknya sinyalnya terganggu ya. Oke, ya. Ini, nah ini coba. Ya. Oke. Ini kayaknya nggak apa-apa. Kita yang penting Bapak Ibu sekalian, ini saya sebetulnya membuka VIP channel, tapi ini kayaknya karena ini laptop pakai kabel LAN, sementara ini pakai WiFi, saya tethering juga bermasalah. Nggak apa-apa. Intinya begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ada kabar baik bahwa nah ini mungkin Mami juga boleh, kalau ada ya, Mami atau Dr. Indarmin ada yang kekurangan yang saya sampaikan dari info dari para stakeholder kemarin bahwa ini menarik loh Bapak Ibu semuanya, bahwa trip Explore Fund itu diperpanjang ya, trip Explore Fund diperpanjang. Ya, yang kemarin beritanya sampai Desember 2021 akan diperpanjang di Desember sampai Desember 2022 dan terus ya. Jadi tahun ini kita masih punya kesempatan untuk mengejar Explore Fund. Dan ini kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, yang menang Explore Fund dan Explore Summit akan berangkat nanti Maret atau April 2022. Jadi rencananya Mr. Beneran akan booking satu kapal pesiar Quantum of Disease kurang lebih sekitar 5.000 orang, dan itu isinya orang HDI semua. Wah, keren Kak Ibet. Bareng-bareng kita orang HDI satu kapal besar itu. Ya, jadi kemenangan November 2021 yang terakhir, misalnya ada rekan kerja kita yang November 2021 ini terakhir 9 kali, maka kemenangannya direfund, dikembalikan uangnya. Ya, dapat duit 20 juta. Tapi yang mulai kemenangan Desember ke atas, itu akan diakumulasi dan akan digabung berangkat di Maret April 2022. Dan jadi kalau Kak Isbet tahun ini menang Explore Fund, tahun depan kejar lagi Explore Fund. Berarti dapat 4 tiket? Iya, 4 tiket. Ya. Kalau misalnya tahun depan menang Explore Summit, bagaimana? Explore Summit akan juga berangkat naik kapal pesiar juga di kapal yang sama, tetapi begitu selesai 5 hari 4 malam,
kapal pesiarnya Trip Explore Fund selesai, Explore Summit akan nambah ke Singapura selama 2 hari ke Sentosa Island. Wah, keren loh Kak Ibat, Sentosa Island ya. Saya kemarin ke Sentosa Island itu free, gratis juga. Tetapi bukan trip kapal pesiar ya. Kemarin kami bareng-bareng sama Bu Srita, Pak Masana, Dr. Endarmin, Kak Salpi, ya, Dr. Tin Malar juga. Itu berangkat, tetapi kami tidak mampir loh ke Sentosa Island, ke Singapura untuk trip rute kapal pesiarnya. Tetapi yang menang Explore Summit akan mampir ke Sentosa Island ya. Itu kalau yang punya putra dan putri, kalau cuma dapat 1 tiket sedih. Ya, saya kemarin cuma berangkat sendiri, saya sedih. Sedihnya kenapa? Istri sama anak saya nggak saya ajak. Wah, sedih. Padahal itu saya aja yang sudah umur kayak gini senang sekali naik roller coaster, naik apa, apalagi anak saya gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak, yang izin jelas, bertanya, Pak. ya silakan Dok. Siapa nih? Dona, Pak, dari Oh, Bu Kedalam. Dona, silakan Bu Dona, ya. Pak, maaf ya Pak ya, ini tadi saya sudah mendownload. Nah itu kan ada BEC sudah berhasil di-download Pak. Itu dia minta password sama ID itu yang seperti kita masukkan di apa ya Pak? HDI1 ya Pak ya? Passwordnya. Password ya. Sama. Iya, gini info Ibu Dona, waktu Iya, Pak. masukkan password pakai I besar di depannya sebelum nomor ID. Iya, sama seperti kita masukkan apa kan Pak? HD1 kan Pak? Ya, passwordnya sama seperti waktu kita masuk di HD1. Oh ya, oke Pak, menanyakan itu karena baru hari ini di-download Pak. Haha, sip. Thank you Bu Dona. Thank you. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya Pak, belajar dari ini walaupun terlambat ya Pak, nggak apa-apa ya. Oh iya, Kak Dona. Oke, terima kasih Pak. Nah, nanti buka di bagian New Enterpriser ya. Kalau BEC, kalau kita tidak langganan, maka kita tidak akan bisa buka VIP channel. Begitu buka VIP channel, nanti akan muncul VIP 1, VIP 2, VIP 3. Kita diberikan pilihan untuk langganan yang mana. Tetapi yang lain bisa dibuka. Di situ ada testimonial, ada bagaimana cara kita belajar presentasi, ada di yang billionaires-nya gitu. Ya. Pokoknya keren itu. Jadi Bapak Ibu sekalian enggak usah merasa ragu atau merasa enggak enak kalau meminta downline kita untuk download BEC. Serius saya. Karena BEC ini sangat bermanfaat untuk dia sendiri. Ya, bahkan di situ banyak sekali panduan-panduan untuk memudahkan kita menjalankan bisnis ini. Ya, begitu ya, Kak Dona ya. Oke Pak, siap di copy. Oke, thank you. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini ada quotes dari saya untuk menutup acara kita pada pagi hari ini bahwa ketika kamu merasa gagal, evaluasilah dan coba lagi. Jadi sesederhana itu loh sebetulnya. Jadi pada saat kita merasa gagal, tetapi sebetulnya kita tidak gagal loh di situ. Kenapa? Banyak orang mengatakan, wah saya mulai dari nol, saya harus mulai dari nol, ya jaringan saya nggak aktif semua, saya mulai dari nol. No, kita mulai dari pengalaman, itu yang harus disyukuri. Jadi jangan sering kita makan, aduh mati aku. Susah kali aku, aduh mulai dari nol. Itu akan terprogram di otak bahwa betul-betul kita mulai dari nol. Padahal faktanya bukan kita buat-buat. Kita betul-betul mulai dari pengalaman loh. Yang mungkin kita melakukan hal yang kurang tepat. Sehingga kejadiannya tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, tetapi kita mulai dari pengalaman. Kenapa banyak pengusaha-pengusaha besar itu tidak akan takut kehilangan banyak hartanya? Karena dia punya pengalaman untuk menciptakan harta itu. Gitu. Jadi self improvement sangat penting. Kenapa? Pada saat kita gagal, kita nggak merasa gagal. Kita bukan mulai dari nol loh. Ini yang harus kita pahami. Ini harus diluruskan. Saya serius, karena kita tidak mulai dari nol. Kalau nol tuh nggak ngerti apa-apa. Lah ini kita sudah mencoba, tapi hasilnya belum sesuai yang kita harapkan. Berarti kita punya pengalaman. Terus gimana? Nggak usah repot. Coba lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi ahli lakukan hal yang benar berulang kali ya. Jadi apa yang kita lakukan, nikmati, syukuri, lakukan saja. Lama-lama kita akan menjadi seorang ahlinya. Seorang pilot
tidak akan bisa menjadi pilot tanpa melalui kopilot, dan kopilot tidak akan bisa menjadi kopilot tanpa belajar mereka. Dan untuk menjadi pilot pun tidak sembarangan, mereka pun harus melakukan yang namanya jam terbang. Kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang dikatakan ahli, dalam melakukan hal yang sama, dan kita melakukan hal yang benar, itu minimal 10.000 kali. Ya, itu berdasarkan penelitian. Tetapi kalau kita betul-betul melakukan hal yang benar, berulang kali, lakukan saja, ya seperti tadi, pelajari, ya action, evaluasi, syukuri, pelajari, action, evaluasi. Maka kita akan menjadi hal yang ahli dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, salah dalam tahap belajar itu normal, ya kita sama-sama belajar. Jangan takut. Evaluasi, konsultasi, belajar lagi. Pak, omset saya turun. Nah, terus kenapa? Gitu. Ya itu salah satu proses belajar. Pak, omsetnya turun. Pak, jaringan. Loh, Bapak Ibu semuanya, ayolah kita jujur. Setahun itu apakah hujan terus? Kan enggak. Setahun itu kan juga ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas. Nah, terus masalahnya, kapan hujan, kapan panas? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Itu loh. Siapa yang bisa nyetel hujan? Oh, BMKG aja di situ banyak dokter-dokter, para ahli tentang iklim aja hanya berani mengatakan perakiraan cuaca, ya kan? Nggak berani dia mengatakan bahwa besok hujan, besok berawan, besok panas, nggak berani. Perakiraan cuaca, padahal sudah ada hitungan secara ilmiah. Ya, sama dalam hal ini Bapak Ibu sekalian. Ya, bulan September, Oktober jadikan pembelajaran. Ya, kita bukan mulai dari awal, kita bukan dari nol, tetapi mulai dari pengalaman. 1 tahun itu tidak semua panas terus, tidak semua hujan terus. Ya, yang penting adalah lakukan bagian kita. Ya, kalau bukan ranah kita, ya sudah, jangan terlalu memaksakan diri untuk masuk ke ranah kita. Ya, akhirnya kita akan merasa sulit lah, capek lah, lelah lah, gitu. Salah dalam tahap belajar itu normal, jangan takut, evaluasi, konsultasi, dan belajar lalu coba lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini, dan kalau ada salah kata kami mohon maaf. Ya, kami kembalikan ke MC andalan LC Medan, Kak Isbet. Silakan Kak Isbet. Luar biasa, terima kasih Pak Hen untuk materinya ya, materi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya, perubahan itu pasti ya. Dan dunia ini terus berubah ya. Dunia tidak menunggu Anda berubah ya. Tinggal Anda yang putuskan adaptasi dengan perubahan tersebut demi kesuksesan Anda. Karena waktu kita sudah hampir jam 6 nih Pak Hen. Gimana? Ada nggak kira-kira sesi tanya jawab 1 pertanyaan saja mungkin? Ya, saya ikut. Gitu. Boleh, oke. Nah, Ya, Bapak Ibu yang ada di room ini, silahkan ya, kita kasih kesempatan 1 pertanyaan saja, karena waktu kita sudah hampir jam 6 ya. Silahkan, boleh di raise hand, di chat, atau dibuka mute-nya. Silahkan, pertanyaannya langsung ke Pak Hendrikus, atau mungkin ada juga. Ya, silahkan. Ibu Maria mungkin ada mau disampaikan. Ya. Teman-teman yang lain, Ibu Domina, Mbak Dona, ya, Ibu Ros, semuanya, Pak Nehemia, semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Ibu Nuraisa, ya, Ibu Dina, Mbak Sinta, Mbak Lia, semuanya, silahkan. Apakah semuanya sudah jelas, teman-teman? Sepertinya semuanya sudah jelas, Pak Hen. Jadi langsung mau prakteknya, action langsung ya. Ya. Tapi Bapak Ibu semuanya ya, self improvement itu pelan-pelan ya. Saya pun juga ya, Dr. Indarmin, terima kasih atas support Dr. Indarmin dan Bu Paula ya. Ini upline kita yang sangat sungguh luar biasa ya. Salah satu role model juga bagi saya. Masih di luar ini. Oh iya dokter, mungkin silakan dokter kalau ada mau disampaikan dok, monggo dok. Cukup ya. Salam sukses saja untuk semuanya ya. Tetap fight ya, jangan apa ya, jangan ragu-ragu lagi ya, yakin dan mantap ya. Ya, salam untuk Mami Cerita dan Dr. Felix ya. Ya dok, makasih. Ya. Tidak akan berhenti dok, tidak akan berhenti kami di Medan, tetap jaya dok. Tetap jaya Medan ya. Yuk. Ya, amin dok. Ya kan Ben? Yuk. Oke Bapak Ibu, jadi tadi juga ada Pak Adi di sini, tapi sepertinya sudah live ya. Jadi... Ya beliau ini izin Pak Adi karena memang lagi ngurus administrasi pemakaman kakak ipar ya, kakak iparnya.
Jadi kakak iparnya kan berapa hari yang lalu meninggal dan beliau tadi izin WA ke saya, izin untuk ada urusan administrasi untuk itu. Nggak apa-apa Kak Idet, lanjut Kak Idet. Tinggal Jadi, pantunnya, Bet. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk semua waktu Anda di pagi hari ini. Anda adalah orang-orang yang luar biasa ya. Kita tinggal praktekkan apa yang kita pelajari hari ini, karena kalau hanya teori itu sama dengan nol ya. Jadi praktek itu sangat penting. Ya Bapak Ibu, seperti awal saya tadi membacakan pantun, acara ini pun akan saya akhiri dengan pantun ya. Oke, jalan-jalan ke Kota Medan. Jangan lupa singgah di Tomang. Iya, ntar. Cakep. Kalau mau keuangan Anda aman, jalankan HDI sejak sekarang. Yeay. Mantap. Cakep. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Yeay. Pagi-pagi, yes. Makasih. Ya. Ilva.